anak kelas 8. Ketemu lagi sama Miss Kila di pelajaran minggu kedua. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Ada yang ingat apa ciri-ciri dari GLB? Betul sekali, kecepatan yang konstan. Jadi geraknya selalu sama terus. Nah, sekarang kita akan pelajari jenis yang kedua. Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah saya. Kalau kalian perhatikan, apa yang berbeda? Tentu saja, kecepatannya berubah-ubah. Apakah ini termasuk GLB? Jelas tidak. Ini termasuk gerak lurus berubah beraturan, atau yang bisa kita singkat GLBB. Bedanya dengan GLB apa? Yang pertama, kecepatan berubah beraturan. Kemudian yang kedua, memiliki percepatan yang tetap. Nah, Miss kok ada istilah baru. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Contohnya seperti gambar ini. Kita perhatikan gerak dari mobil ini. Dia kecepatannya berubah, tetapi perubahannya teratur. Dari 5 meter per sekon, jadi 10, jadi 15, dan seterusnya. Berarti kecepatannya berubah tiap detik 5 meter per sekon. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu untuk mencari percepatan atau perubahan kecepatan tiap waktu adalah dengan rumus berikut. A yang disebut dengan percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan selang waktu. Itu saja dari Miss Kila. Nah, setelah ini di video ini akan Miss Kila tampilkan contoh soal beserta pembahasannya dalam bentuk PowerPoint video ya anak-anak. Jadi tolong diperhatikan, silahkan dipelajari, dan next kita akan latihan soal untuk persiapan daily test. Semoga kalian bisa mengerjakan dan berikut Miss Kila berikan latihan soal GLBB. Silahkan disimak. Pertama, sebelum kita menyelesaikan soal-soal, kita akan melihat beberapa rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Pertama adalah rumus percepatan. Ya, percepatan, kemudian jarak, lalu yang bagian akhir adalah kecepatan akhir, tapi ingat ini masih fungsi kuadrat. Nah, kemudian ini ada keterangannya masing-masing, silahkan dicermati dan juga bisa dicatat di buku catatan. Nah, soal yang pertama, ini ada mobil melaju dengan waktu 10 sekon. Dia dari diam bertambah menjadi 20 meter per sekon. Kita tulis yang diketahui dulu ya, V0, 0, berarti VT-nya 20 meter per sekon. Kemudian kita bisa tulis T 10 sekon. Nah, kemudian kita cari. Di sini disuruh mencari percepatan mobil. Berarti yang ditanyakan adalah A. Nah, kita tulis dulu. Kemudian kita akan jawab. A, rumusnya adalah A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu ya. Jadi 20 kurangi 0 dibagi 10. Nah, hasilnya adalah 2 meter per sekon pangkat 2. Soal kedua, nah diketahui truk mengerem selama 5 detik, berarti T sama dengan 5 detik. Kemudian kecepatan
50 meter per sekon sampai berhenti, berarti kecepatan awalnya 50, tapi kecepatan akhirnya jadi 0 karena berhenti ya. Kemudian T-nya 5 detik. Nah, di sini soalnya meminta untuk mencari perlambatan. Nah, perlambatan nanti nilainya negatif anak-anak. Jadi kalau ada perlambatan, nilai A itu adalah negatif. Nah, kita pakai rumus yang tadi. A sama dengan VT min V0 dibagi T. Jadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T. Kecepatan akhirnya kita masukkan 0, kecepatan awalnya 50 dibagi 5 ya. 0 kurangi 50 jelas ya, minus 50 dibagi 5 hasilnya adalah minus 10 meter per sekon pangkat 2. Nah, soal yang ketiga masih sama, ini mengerem. Nah, sampai berhenti berarti kecepatan akhirnya 0, waktunya 10 detik, perlambatannya di sini diketahui 5 meter per sekon pangkat 2. Karena perlambatan berarti ditulis negatif 5 meter per sekon pangkat 2. Kemudian kita disuruh mencari kecepatan awal atau V0. Nah, kita akan pakai rumus ya anak-anak, dari VT sama dengan V0 ditambah A kali T, dimana VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu perlambatan, T-nya waktu ya. Nah, kita masukkan VT-nya 0, V0 nya belum tahu, A-nya 5, T-nya 10. Nah, jadi ketemu 50 meter per sekon. Kemudian soal yang keempat, ini ada benda mula-mula diam, berarti V0 nya 0, percepatan berarti A nya 4 meter per sekon pangkat 2, T nya 10 sekon, disuruh mencari kelajuan akhir dan jarak tempuh ya, berarti kita mencari VT dan XT atau S juga boleh, sama saja. Nah, kita pakai rumus yang tadi ya, yang seperti nomor sebelumnya. VT sama dengan V0 plus AT. Nah, di sini VT 0, A-nya 4, T-nya 10, hasilnya 40 ya. Kemudian jarak XT sama dengan V0T plus setengah A T pangkat 2. Dimasukkan angkanya. Nah, hasilnya adalah 200 meter gitu ya anak-anak, bisa disimak. Nah, ini dia soal yang terakhir. Ada sebuah grafik yang kita bisa tahu dari grafik, berarti V0 nya di mana waktu T sama dengan 0, V0 nya adalah 4, kemudian VT nya 34 dalam waktu 10 sekon. Kita cari percepatan pakai rumus ya, A sama dengan VT min V0 per T. Nah, kita masukkan angkanya ya, berarti 34 dikurangi 4 dibagi 10. 30 bagi 10 hasilnya adalah 3 meter per sekon. Nah, ini ada sedikit revisi. Di sini yang bagian C itu kita hanya melengkapi untuk tabel kecepatan ya. Jadi yang jarak ditiadakan. Kemudian yang D itu kita buat grafik kecepatan terhadap waktu ya. Jadi setelah kita tadi dapat A, kita bikin dulu grafik A dan T, kemudian tabelnya kita lengkapi ini. Nah, perhatikan ya, waktunya kan dari 0 sampai dengan 10, tetapi pertambahannya adalah 3 meter per sekon tiap detik. Berarti tinggal kita tambahkan saja tiap detiknya 3 meter per sekon. Jadi dari kecepatan awalnya 4 jadi 7, tambah 3 lagi 10, dan seterusnya ya sampai di detik ke 10. Nah, dari sini kita bisa bikin grafik kecepatan terhadap waktu gitu ya anak-anak. Jadi diperhatikan waktu kita mengisikan tabel, disesuaikan tadi percepatannya berapa. Kalau 3 berarti pertambahan tiap waktunya 3. Jadi 4 tambah 3 kan 7, dan seterusnya begitu ya. Oke, itu saja dari Miss Kila. God bless you.
Dan apabila ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss Kila bisa lewat Google Classroom ataupun lewat WhatsApp. Oke, demikian yang dari Miss Kila bisa jelaskan. God bless you.